Shalom. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya untuk bagaimana tidak mengizinkan iblis itu menang dalam kehidupan kita. Karena itu bolanya sudah di tangan kita. Kenapa? Karena Yesus sudah memenangkan peperangan untuk kita. Karena Dia sudah menyelesaikan. Tapi sekarang berbalik ke kita. Karena segala otoritas, segala kuasa sudah diberikan kepada kita. So jadi jangan izinkan. Ini tema ini berbicara kuat sekali dalam hatiku beberapa hari ini. Jangan izinkan. Don't let the devil win. Aku ingat Pastor Bill Johnson. Siapa di sini tahu Pastor Bill Johnson? Yes, oke. Itu dulu sering sekali bilang begini. Ada dua kubu, ada dua ekstrim. Ekstrim satu yang mengatakan bahwa semuanya setan. Kalau apapun yang terjadi kedua, bahkan nafas salah pun tuh setan. Pokoknya semuanya setan. Dia kayak gitu. Kalau semuanya setan, terus salahnya kita kapan? Ya kan? Kalau kita gak pernah salah, bagaimana kita juga bisa mengambil tanggung jawab dan membetulkan kesalahan. Karena apa? Bukan salahku, salah bukan, setan, semua setan yang salah. Ya kan? Tapi ada satu kubu satunya lagi yang bilang, oh sekarang sudah gak setan-setanan. Karena setan sudah kalah, benar gak? Betul sekali, setan sudah kalah. Tapi permasalahannya adalah setan itu selalu masih mencari kesempatan. Dan kita izinkan atau tidak. Intinya cuma di situ. Kita izinkan atau tidak. Nah itu Pastor Bill bilang begini. Kalau dia mengajari bahwa kita mengambil, kita tuh harus jangan di ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tapi kita belajar seperti Rasul Paulus bilang. Bahwa jangan izinkan setan itu mengambil kesempatan. Karena kita tidak mengerti taktiknya, tidak mengerti strateginya, tidak mengerti rancangannya. Kalau kita buka lihat ya, slide nomor 2. 2 Korintus 2 ayat 11. Pastor Bill juga mengajarkan bahwa betapa sangat pentingnya untuk kita langsung cepat tahu apakah ini Tuhan dan setan, walaupun mungkin kelihatannya betul, kedengarannya betul. Seperti dia contohkan pas lagi Rasul Paulus itu diikuti sama satu hamba perempuan ya. Ya kan, hamba perempuan itu bilang gini kan, inilah hamba Allah yang maha tinggi. Ya kan, dia akan memberitakan jalan kebenaran. Betul gak? Betul, dia juga ngabarin Injil. Tapi walaupun sebetul apapun, seluar biasa apapun, tapi berasal dari roh yang salah, yaitu dari roh tenung. Jadi penting bagi kita untuk mengenali dari mana asal muasalnya ini. Nah 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ini bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di bahasa Inggrisnya dari New American Standard Bible, so that no advantage would be taken of us by Satan. Supaya jangan diambil keuntungan atas kita tuh dari setan. For we are not ignorant of his scheme. Yang Amplified Bible-nya lebih jelas ya. To keep Satan from taking advantage of us, for we are not ignorant of his scheme. International Standard, so that we not be outsmarted. Jangan kita digoblok-goblokin, intinya gitu kan ya. By Satan, after all we are not unaware. Jadi kita harus selalu mengerti dan aware, tahu rancangan dia. Next selanjutnya. Nah ini TPT. TPT lebih jelas lagi. So that we would not be exploited by the adversary Satan, for we know his clever scheme. Karena kita tahu rancangan dia yang luar biasa, yang pinter itu. Nah eksploitasi di sini itu adalah artinya ya, suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Jadi kita tidak mengizinkan diri kita dieksploitasi oleh setan karena kita tahu rancangannya apa. Ya kan? Umumnya tindakan eksploitasi ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya, yaitu pihak kita yang dieksploitasi. Jadi dari 2 Korintus 2 ayat 11 ini mengajarkan betapa pentingnya kita tahu
Oh ya tadi ya, kita lebih jelas lagi ignorant. Mungkin ini kan bahasa Inggris tapi kita bedah ya. Ignorant itu arti dengan sengaja tidak memberikan perhatian. Jadi kalau kita dengan sengaja tidak memberikan perhatian kepada rancangannya iblis, pada pikirannya, kita tuh nanti digoblok-goblokin dia. Diambil keuntungan sama dia, dieksploitasi sama dia. Salahnya siapa? Salahnya kita sendiri. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan di Efesus. Kalau kita baca kitab Efesus misalnya, kitab misalnya Korintus itu kita tahu bahwa Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Jadi kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan. Pengajaran ini ditujukan kepada bukan orang dunia, orang luar. Tapi pengajaran ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Dia mengatakan kenapa? Kenapa kita perlu tahu? Karena lawan kita bukan darah dan daging. Karena perjuangan kita tuh melawan apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu, melawan roh-roh jahat. Karena peperangan kita melawan ini semua bukan melawan manusia lagi. Tapi yang dibalik itu. Karena itu Rasul Petrus itu memperingati kita. Untuk apa? Untuk sadarlah dan berjaga-jagalah. Kalau dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah, artinya ini sesuatu tindakan yang aktif. Suruh, weh sadar. Sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi di sini diperumpamain iblis itu seperti singa. Ya kan, kita sering ledekin, iya singa tapi singa ompong, begitu kan ya. Tapi masalahnya di sini nggak ada tulisannya ompong dia. Dia dibilang cuma seperti singa, berjalan keliling mengaum-ngaum. Kenapa dia berjalan keliling? Kenapa dia nggak langsung terkam saja? Kenapa? Kenapa dia harus putarin? Dia keliling, dia mengaum-ngaum, dia putarin terus kayak cari mangsa. Kan mungkin kita berdiri, dia putarin terus dia ngaum-ngaum dikelilingin. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Dia gak bisa main terkam sembarangan. Jadi dia harus putar-putar keliling mencari kesempatan sambil mengaum-ngaum. Apa itu mengaum-ngaum? Dia memperdengarkan suaranya. Apa itu suaranya? Kebohongan-kebohongannya. Intimidasi-intimidasinya. Ya kan? Maka itu dibilang apa? Suruh lawan dia dengan iman yang teguh. Dia ngebohongin, semuanya cuma kebohongan. Suruh berdiri, suruh lawan. Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Gak semua orang bisa ditelan, kenapa? Karena apa? Karena dia sudah dikalahkan, dia gak punya hak, dia gak punya lagi kekuatan, kemampuan, kekuasaan, capability untuk bisa buat begitu. Tapi dia berjalan keliling mencari kesempatan, mengaum-ngaum, menunggu kita membukakan pintu buat dia. Dengan memberikan persetujuan atas aumannya dia itu, atas kebohongannya dia itu, atas suaranya. Jadi begitu kita memberikan agreement, persetujuan, nah pintunya kebuka, baru sekarang dia bisa masuk ke fase selanjutnya. Apa tuh? Ditelannya. Jadi untuk bisa masuk ke fase selanjutnya itu membutuhkan kesepakatan kita. Membutuhkan izin dari kita karena dia tidak bisa. Gak bisa sama sekali. Nah maka itu kenapa kita perlu belajar mengenali skema dia, taktik dia kenapa? Supaya jangan kita dibodoh-bodohi sama dia sampai kebuka celahnya ini. Tujuannya tuh seperti itu. Betul kan dibilangannya, lawan dia dengan iman yang teguh. Kenapa? Karena semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan hanya kita. Jangan kita merasa kita luar biasa. Atau mungkin kita berasa bahwa, oh jangan-jangan gue ini yang paling gak ngerti apa-apa. Enggak, dia mau ngerti, mau kecil, gede, besar. Seluruh dunia saudara kita menanggung penderitaan yang sama. Artinya ini berbicara untuk apa? Untuk kita semua, anak-anak Tuhan semuanya. Nah, kok tadi dia mengaum-ngaum. Apa sih sebenarnya yang diaumin itu? Sebenarnya kalau kita bisa mengambil kesimpulan, ini akan kita bisa bagi dalam dua besar, garis besar. Selalu aumannya itu, kebohongannya itu akan berurusan sama apa? Satu, dia akan mempertanyakan apa kata Tuhan. Seperti yang dilakuin sama Adam dan Hawa ya. Bener gak Tuhan ngomong begitu? Gitu kan. Firman Tuhan ngomong gini, bener gak firman Tuhan ngomong begitu? Kan gitu. Pokoknya semua mempertanyakan
Tuhan. Begitu tuh emang gitu dia. Kasihnya dia lah, perkataannya dia, pokoknya semua. Kedua, dia akan mempertanyakan identitas kita. Ya kan? Itu dia lakuin sama Yesus. Apa yang membuat, kalau Yesus mengalami gitu, apa yang membuat kita tidak mengalami seperti itu coba? Dia bilang gini kan, if you are son of God, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Dia akan membawa kita, mengarah kita kepada nunjukin, wah nih kepancing deh gitu, masuk ke sini, masuk situ cuman gara-gara buktiin. Nah kalau kita lihat ini gambarnya ya, salah satunya tuh dia akan masuk lewat apa? Nanti kita akan bicara lebih lanjut ke soal slander, accusation, manipulasi, distraction. Tapi Paulus berkata, memperingati kita. Jangan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau bahasa Amplified-nya dia bilang, do not give the devil an opportunity to lead you into sin. Kita ini udah ditebus bebas. Tapi kalau kita kasih kesempatan sama dia, dengerin dia, kita bisa dibawa masuk lagi ke into sin. Siapa yang pegang bola di sini? Yang pegang kunci? Kita. Ingat ya, bahwa dia tidak punya kuasa lagi. Dia tidak punya otoritas. Otoritas dia hanya sebesar apa yang kita berikan sama dia. Karena kita mempercayai kebohongannya. Pada saat kita mempercayai kebohongannya, dustanya, kita tuh empower dia. Kita memberikan kekuatan, memberikan kuasa sama dia. Kalau di sini kan kalau bahasa Indonesianya dan Amplified-nya bilang kesempatan ya, tapi kalau dilihat versi-versi Bible lain dia akan bilang jangan beri tempat. Jangan beri pegangan, itu juga ada. Jadi aku saranin sama teman-teman baca Alkitab dari beberapa versi supaya kita bisa lihat intinya kan ini apa aja penjabarannya gitu kan ya. Kadang-kadang suka translation beda-beda. Iblis itu juga berusaha untuk apa yang dia mau sih sebenarnya. Kalau bisa dia membutakan pikiran kita supaya kita tuh tidak bisa melihat cahaya Injil dan kemuliaan tentang Kristus Yesus. Itu yang dia targetin. Dia mau membutakan. Jadi kadang-kadang sometimes kenapa baca ini kagak ngerti sama sekali. Atau misalnya kita ajarin orang itu bisa gak ngerti sama sekali gitu. Ada gak dalam time to time dalam kehidupan kita juga kadang suka mengalami gitu. Karena kita perlu berdoa. Kadang-kadang gitu kan ya untuk Tuhan buka, singkapin gitu kan ya. Contohnya aja pas murid Yesus di Emmaus. Karena dia dibutakan oleh kekecewaan. Sampai Yesus jalan sama dia aja dia gak tahu itu Yesus yang jalan sama dia. Karena matanya begitu dibutain sama kekecewaan. Karena Yesus disalibkan dan segala macam harapannya untuk istilahnya, oh penyelamat Israel, pembebas Israel kok tiba-tiba disalibin. Jadi mereka dibutakan oleh kekecewaan. Sampai Yesus berjalan bersama dengan mereka, memberikan firman dan lalu Yesus melakukan memecah-mecahkan roti atau ikan atau whatever aku lupa. Artinya apa? Yesus membawa mereka mengingat perjumpaan mula-mula sama dia sampai akhirnya mereka sadar, ups, hati mereka bergelora kembali bahwa oh ya ini Tuhan. Jadi iblis itu suka mau kalau berusaha dia untuk membutakan mata kita. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan. Selain dia berusaha membutakan pikiran kita, dia pun berusaha menyesatkan kalau bisa. Untuk supaya bisa diperdaya pikiran kita. Jadi ini taktik-taktiknya dia, yang dia mau coba. Auman tadi ya, yang dia mengaum. Jadi sembari muter dia mengaum ini, aumannya ini. Yang berusaha membutakan pikiran kita, memperdaya, menyesatkan gitu kan ya. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi salah satu taktik dia juga. Dia gak keberatan loh kalau Yesus diberitain. Asal Yesus yang lain. Injil yang lain. Jadi salah satu taktiknya juga gitu. Jadi kita jangan terlalu sabar seperti firman gini kan. Dengerin aja gitu bahwa Yesus yang lain yang diberitain. Roh yang lain. Kita lihat contohnya gimana ya. Karena itu 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu.
Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Tadi kan dibilang kan, jangan kita sabar saja kalau mendengar ada Yesus yang lain dan Injil yang lain diberitakan. Artinya kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengawasi diri kita sendiri dan juga awasi ajaran kita. Karena apa? Karena kita bisa tertipu di situ. Ya kan? Kalau cuman kita ditipu saja, kita dengar-dengar dari luar ajaran dan kita pakai sendiri tanpa kita mengawasi, tanpa kita belajar berakuntabilitas sama yang lain-lain pengajaran kita. Jadi enggak bebas, enggak melenceng kemana sendiri, tapi bisa bisa dipertanggungjawabkan pengajaran kita. Kita tidak tertipu, intinya kayak gitu. Dan pada saat kita mengajari ke orang lain, jadi kita tidak menipu orang lain. Itu kan dibilang kan, supaya engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Karena pada saat kita udah mengajarkan orang lain, artinya kita sekarang sudah membagikan tipuan itu. Jadi orang lain pun ikut tertipu. Maka itu kita perlu benar-benar memperhatikan. Belajar untuk istilahnya mau istilahnya dikoreksi, punya hati yang mau dikoreksi, punya hati yang lembut yang mau belajar satu sama lain. Jangan menganggap bahwa aku sudah ngerti dan bisa semuanya. That's not good. Itu membuka pintu celah. Karena saudara-saudara, teman-teman ya, karena gini. Firman Tuhan itu kan hukum. Ya, hukum kerajaan Allah. Hukum itu mempunyai arti dan makna seadanya hukum itu. Kita boleh nggak artiin sendiri? Boleh tafsirin sendiri nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita bebas mentafsirkan sendiri. Tapi begitu kita berhadapan dengan hukum itu, yang terjadi tafsiran kita atau makna hukum itu yang sebenarnya? Ya, makna hukum itu yang sebenarnya. Kita boleh tafsir A, tafsir B, tafsir C. Tapi tetap saja hukum itu begitu kita tabrakan, yang akan jalan ya itu. Jadi apa? Resiko ditanggung sendiri dan yang rugi kita. Tapi begitu kita mengajarkan ke orang lain, sekarang kita bukan hanya merugi kita, tapi kita merugikan semua orang. Waktu dibilang kan, menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, next. Tadi ajaran yang lain ya, Yesus yang lain. Nah sekarang bisa nggak juga berdasarkan dengan roh yang lain? Kenapa kita harus belajar skemanya? Karena apa? Karena Injil pun bisa ditebarkan berdasarkan dengan roh yang lain. Contohnya kan, yang ini, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Benar gak yang dibilangin? Benar, dia nih kayak penginjil. Benar. Tapi walaupun dia benar, perkataannya benar, kelihatannya benar, tapi dari roh yang lain, dari roh yang berbeda. Karena tipuan itu, kalau semuanya salah, itu gampang sekali kita akan tahu kita ditipu. Tapi kalau tipuan itu mengandung unsur-unsur kebenarannya banyak, nah itu kita ketipu. Apalagi 80%, 90% benar. 99% benar. 1% yang menentukan yang salah, waduh hasilnya salah. Nanti 1% yang salah itu udah ketanam. Next ditambahin lagi 1% yang dikembangin, lama-lama melencengnya jauh. Maka itu kita perlu sekali mengawasi itu. Kita perlu tahu cara berpikirnya. Tadi kan dia berusaha membutakan pikiran, ya kan? Dia berusaha membuat pikiran kita tersesat dengan berusaha ditipu. Ketiga dia akan berusaha menyamar jadi kita di pikiran kita.
Kalau kita baca ayatnya Matius 16 ayat 23, maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dulu aku baca ini bingung loh. Ini maksudnya kenapa Yesus vulgar kayak begitu? Jelas-jelas Petrus yang ngomong, terus tiba-tiba, "Enyalah iblis." Orang kok diiblis-iblisin gitu, gak sakit hati apa itu gitu kan. Ternyata belakangan kesini aku mulai ngerti, ternyata iblis itu suka, setan itu suka berbicara, tapi dia memakai seakan-akan aku. Jadi kita pikir itu pikiran kita, padahal bukan pikiran kita. Tapi Yesus karena dia sudah belajar mengenali, tadi kan, belajar mengenali, tidak anggap enteng, tidak meremehkan, tidak peduli, dengan sengaja tidak peduli, jadi dia tahu. Kayak Paulus kan, begitu dia ngomong, dia langsung tahu, weh, langsung ditangking kan, karena bukan dari Tuhan. Ini pun Petrus begitu ngomong, Yesus langsung tangking juga, "Nya iblis," karena bukan Petrus itu. Tapi pikiran yang menyusup. Kalau kita nggak pernah belajar dan kita nggak pernah tahu bahwa setan pun mengaum-ngaum seperti ini. Suaranya seakan-akan menyamar menjadi seperti kita. Kita akan telan semuanya. Kita pikir itu kita. Dan kita setujuin. Kebuka dia tuh. Memberikan persetujuan, artinya kita memberikan kuasa sama dia. Apakah ini mengurangi apa yang Yesus kerjakan di kayu salib? No. Karena Yesus kerjakan kayu salib sudah selesai. Tapi itu pun para rasul mengajarkan bahwa ini loh ada taktik-taktiknya seperti kayak gini. Supaya apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib itu bisa termanifestasi dengan sempurna melalui kehidupan kita. Enggak tertipu. Tadi kan Rasul Paulus ya, terus Rasul Petrus. Sekarang Rasul Yakobus ya. Karena itu Yakobus pun berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Tunduklah kepada Allah artinya apa? Kita tunduk kepada seluruh hukum-hukum dari Allah. Seluruh peraturannya, seluruh pikirannya. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dari Allah, dari hukum dari Allah itu kita lawan. Dan jangan kita lakukan. Satu, kita suruh tunduk. Kita lawan. Ini semua kata-kata aktif semua ya. Tunduk itu membutuhkan keaktifan kita, lawan membutuhkan keaktifan kita. Sekarang di Efesus 6 ayat 10 sampai 11. "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Sekarang kita disuruh kenakan. Jadi siapa yang mengenakan? Kita yang mengenakan. Bukan Tuhan ya, kita ya. Kekristenan itu tidak pernah pasif. Kekristenan itu selalu aktif. Yang aku geli dengar Pastor Bill ngomong begini. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, katanya gitu. Betul ya? Tapi sekarang kita kebanyakan belajar untuk tidak melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita diam aja, kita pasif. Karena kita pikir semuanya otomatis. Ya kan? Padahal semua gak otomatis. Nah, Efesus 6 ayat 13 sampai 18. "Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Jadi berdirilah tegap. Kita yang berdiri ya. Berikat pinggangan kebenaran. Kita yang ambil itu, ikat pinggang kebenaran. Ya kan, berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutan kereraan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ayat-ayat ini semua tadi berbicara kepada siapa? Kepada kita. Kita disuruh apa? Pergunakan perisai iman. Karena apa? Untuk memadamkan apa? Semua panah api dari si jahat. Artinya panah api itu masih ada nggak sekarang? Hah?
Masih ada? Masih ada kan? Oke. Panah api itu termasuk auman dari singa tadi ya. Yang dibilang seperti singa mengaum-ngaum. Itu salah satu bentuknya panah-panah api itu. Nah, mengapa penting bagi pakai perisai gitu kan? Karena panah api dari setiap hari. Kita lihat gambar ini. Bagus ya? Bagus ya. Salah satu dari panah-panah itu yaitu apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebimbangan, ketidakpercayaan, trauma, kebohongan, kekhawatiran, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, tambahin sendiri. Ini yang kita tahan pakai perisai itu. Karena serangan-serangan itu pasti akan masuk dalam kehidupan sehari-hari dalam hal-hal yang biasa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kayak tiba-tiba kayak cerita yang kartun untuk kayak gimana-gimana yang sinar-sinar, nggak begitu. Ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang bisa menahan semua serangan daripada panah-panah api ini adalah apa? Iman kita. Iman kita ini akan menangkal ini. Segala apapun kebohongan-kebohongan. Pemikiran-pemikiran yang ilegal, yang nggak boleh. Kenapa dia nggak boleh? Karena pemikiran-pemikiran ilegal ini adalah pemikiran-pemikiran yang melawan pengenalan kita atau melawan pengertian kita mengenai Tuhan. Selalu begitu. Ya kan? Ataupun juga suggestion, saran-saran daripada si musuh. Tapi kadang-kadang ada aja yang lolos ya. Bisa nggak itu? Bisa. Kemarin aja aku sempat ngalamin gitu sampai perlu nangis dulu sebentar. Ya kan? A good cry itu good loh. Kadang-kadang kita perlu nangis gitu. Untuk nyelesain. Tapi kalau sampai ada panah api itu pun tembus. Jangan lupa, kita masih punya satu lagi senjata yang namanya pedang. Pedang itu kita bisa, yang tembus itu pedang itu kita pakai untuk apa? Mencongkel tempat di mana panah itu tembus. Jadi artinya apa? Gak cukup kita cuma tahu serangan-serangan itu bentuknya apa, kebohongan-kebohongan itu. Tapi kita pun perlu belajar tahu. Kita congkel itu kan pakai firman kan, pakai pedang firman kan, kita congkel. Firman apa yang akan kita gunakan untuk mencongkel kebohongan itu? You know, kebohongan-kebohongan yang dikasih sama kita itu perlu digantikan dengan kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita perlu belajar untuk tahu. Kalau aku dibohongi misalnya soal kekhawatiran, atau misalnya soal kekecewaan kemarin, atau misalnya soal kemarahan, atau misalnya soal bitterness dan segala macam. Kebenarannya Tuhan ngomong ini apa? Dan kita pakai itu, firman kebenaran itu ya untuk mencongkel keluar kebohongan yang nancep ke kita masuk. Kita ganti dengan kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudara, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kalau tahu tuh ada singa mengaum-ngaum berusaha untuk bisa buka celah dan mengenalan. Kalau kita tahu ada panah-panah ero itu, artinya kita harus hidup dengan seksama. Kita cari lihat bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Ini yang ngomong firman Tuhan lo ya. Ya, jangan tadi bilang Pastor Berliana Ciberana tuh bebel-bebelin kita gitu. Enggak ya, ini firman Tuhan yang ngomong ya. Jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Paulus ngomong sama jemaat di Efesus. Dan yang aku percaya berlaku untuk kita sampai saat ini. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh katanya. Jangan kamu bodoh. Jangan kamu mau dibodoh-bodohin lagian juga. Ya enggak? Jangan kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengusahakan dalam kehidupan kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa itu? Aktif. Ya, kita harus aktif. Nah ini gambarnya luar biasa, kalau aku lihat pertama kali lihat kaget. Wah gitu kan ya.
Jadi dalam kehidupan kita selalu kita diperhadapkan pada pilihan. Hidup ini adalah pilihan-pilihan kita. Pilihan kita itu akan membentuk hidup kita. Hidup kita saat ini hasil dari pilihan-pilihan kita yang lalu. Dan hidup kita yang akan datang itu dibentuk mulai dari pilihan-pilihan kita sekarang ini. Dan pilihan itu, kehendak bebas itu Tuhan kasih ke kita. Ya kan? Maka itu dibilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh. Tapi belajar, kenalin kehendak Tuhan, hatinya dia, pikiran dia. Ya, dua pilihan, mau ke kanan, mau ke kiri gitu. Selalu pilih tuh, mau dengerin auman-aumannya dan memberikan respon, bereaksi atas auman tadi, singa tadi, atau kita mau mendengarkan suara daripada pimpinan daripada Roh Tuhan, Roh Kudus gitu, dari firman Dia. Pilihan kita. Ya. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau bahasa Inggrisnya ini lebih jelas ya. Kita lihat dulu aja yang gampang di New Living Translation yang tengah tuh ya. Because of the privilege and authority God has given me, I give you, each of you, this warning. Karena otoritas dan privilege yang Tuhan kasih kepada Rasul Paulus, sekarang dia memberikan peringatan. Dengar peringatanku. Begitu Paulus ngomong. Ya, dia bilang begini. Ini peringatan ya. Yaitu apa? Don't think you are better than you are really are. Jangan kamu pikir kamu lebih baik atau lebih daripada yang sebenarnya kamu. Ya kan? Be honest in your evaluation of yourself. Measuring yourself by the faith God has given you. Dia bilang, jujur dalam kamu menilai diri kamu. Di batas mana level iman yang ada Tuhan kasih dalam kehidupan kita, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jujur. Ya kan? Kita harus, contohnya gini deh. Kita di sini semua sekolah kan ya. Oke. Pada saat kita sekolah, ada ulangan ya? Ada tes. Kita belajar dong, besok mau ulangan matematika. Ya. Terus udah gitu, belajar ya Dak? Ya. Ditanya, udah belajar? Udah bisa? Udah, pasti? Iya, bisa, kok. Yakin? Bisa. Perlu belajar lagi? Gak usah, udah bisa kok, udah di luar kepala. Udah tidur ditanyain juga udah bisa. Besok ulangan. Tiba-tiba hasilnya nilainya 4. Kira-kira itu bisa apa enggak? Dia menilai diri dia lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dia pikir dia udah bisa semua, ternyata cuma 4. Artinya apa? Letih lesu, patah semangat, kecewa? No. Itu cuma artinya belajar lagi nak. Ya kan? Kalau kita ulangan dapat 4, W4 nih. Nggak lulus, ulangan lagi dong, belajar lagi dong. Kemarin itu salahnya aku di sini. Ternyata begitu ulangan aku nggak mengertinya di sini. Jadi dipelajarin ulang. Oh jebakannya di sini nih, nggak tahu. Kan gitu. Supaya ulangan lagi. Nilainya 6, ya 6. Ya kan? Ada kemajuan. Jadi gunanya apa? Kita honest, jujur sama diri sendiri. Kegunaannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Karena kita tahu di mana kita ada,
Dan di sini kita seharusnya, perbedaan jenjang ini adalah jenjang di mana kita untuk bertumbuh ke arah sini. Kalau kita pikir kita sudah bisa semua, mau belajar lagi enggak? Enggak lah, udah kelar. Dulu aku sekolah gila-gilaan. Sampai ngemper-ngemper gue di battle. Tidur di karpet juga rela. Berbulan-bulan bahkan sampai total 5 tahun. Belajar dari pagi sampai malam begadang-begadang. Pulang sini masih sekolah lagi, terus-terusan. Tapi begitu belakangan begini, kok gue sekarang udah gak nafsu belajar ya gitu. Kok rasanya gak kayak gitu dulu lagi gitu. Ternyata begitu dicek-cek, aku pikir aku sudah ngerti semua, udah nyampe. Jadi kemauan untuk belajar automatically sudah gak ada gitu. Apalagi yang gue perlu belajar, gue udah bisa semua gitu. Level gue sudah begini gitu kan. Nah, itu jebakannya, itu pun salah satu tipuannya. Ya. Nah, ini aku suka sekali grafik ini. Teman-teman mungkin tahu ya Dunning-Kruger effect karena ini istilahnya statistik dunia. Dunning-Kruger effect ini di bagian yang vertikal itu yang tinggi ini adalah kepercayaan diri. Di bagian yang horizontal itu adalah pengetahuan. Jadi yang kepercayaan diri ini adalah seberapa banyak yang kita pikir kita tahu. Kita pikir loh, kita pikir kita tahu. Yang bawah ini, yang horizontal ini sebenarnya seberapa yang kita tahu. Ini actualnya. Ini kita pikir, kita tahu. Ini yang sebenarnya yang kita punya. Nah kalau kita lihat di sini, pada saat kita gak punya pengetahuan sama sekali cuma sedikit, di sini kan low, situ tinggi, ya, di sini rendah itu tinggi. Jadi pada saat pengetahuan kita tuh rendah, di titik paling rendah, kepercayaan diri kita paling tinggi. Karena dia pikir gini, gue udah tahu segalanya. Karena sebenarnya pengetahuan dia cuma segitu doang, jadi dia pikir gue udah tahu segalanya. Tapi pada saat dia mulai belajar, dia mulai punya pengetahuan. Bergeser ya, yang di bawah ya. Ya kan? Bergeser ke sini. Dia bingung. Wah, ternyata ada yang lebih ya. Dari yang aku kira, aku pikir cuma segitu doang. Ternyata ada lebih lagi ya. Ya kan? Udah mulai sadar. Pada saat dia mulai sadar, lihat nih, kepercayaan dirinya turun. Karena dia pikir, gila, ternyata gue gak tahu segalanya. Ada yang gue kagak tahu nih gitu. Ya kan? Begitu dia belajar lagi, sampai di sini dia main nyerosot dia sudah ke sini. Level kepercayaan dirinya langsung berosot, bredek-dek ke bawah sini. Ya kan? Sampai dia bilang ini, aduh ternyata aku gak ngerti apa-apa. Gila banyak banget ini gitu. Mau sampai kapan ini gitu. Ada lagi gitu kan. Ya gak? Nah begitu dia belajar lagi terus gak nyerah. Terus sampai di sini akhirnya dia bilang apa? Akhirnya sekarang mulai ngerti nih. Mulai masuk akal nih. Ya kan? Kepercayaan dirinya mulai mau naik lagi. Sampai akhirnya dia pengetahuan dia tinggi. Kepercayaan diri dia naik ke atas. Ya, begitu sampai di atas, dia bilang ini, wow, apakah ini mudah? Ternyata enggak juga loh. Apakah ini rumit? Iya, tapi aku udah mulai bisa nih masuk. Kepercayaan diri dia pada saat dia lebih banyak mengerti tetap aja tidak pernah setinggi pada saat dia nggak ngerti apa-apa. So pepatah bilang tong kosong bunyi nyaring, itu betul ya? Ya kan? Untuk kita bisa mau belajar, untuk kita bisa punya hati lembut mau belajar, kita harus pegang 3 dasar acuan ini. Yaitu, 1, apa yang dahulu kita pandang benar, bisa aja salah. Jadi dulu kebenaran yang kita pegang erat-erat itu bisa aja salah. 2, ada pemahaman yang lebih dalam
dari kebenaran yang kita percaya adalah benar. Ternyata di kebenaran ini ada level lagi loh, di bawahnya lebih dalam lagi. Ada kebenaran yang lebih dalam lagi. Jadi nggak stop di sini, jangan kita pikir istilahnya, gue udah tahu nih semua. Enggak. Ternyata ada hikmat Tuhan tuh begitu kaya, ada lagi, dan ada lagi. Ketiga, ada banyak hal yang kita tahu kalau kita tidak tahu. Ada begitu banyak hal, ya kan? Yang kita tidak tahu kalau kita nggak tahu loh. Jadi maka itu kita harus punya hati yang terbuka. Pada saat kita belajar, itu kita harus punya hati yang istilahnya, Abah, ajari aku. Buka dan singkapkan, dibilangkan kejarlah pengertian itu seperti mengejar emas, seperti mengejar perak. Dan punya hati yang lembut untuk mau diajar. Untuk kita bisa mau belajar, mau transformasi pikiran kita dirubah. Ada langkah-langkah yang kita harus kerjakan. Nomor 1 adalah Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Dibilang apa? Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu. Nomor 1 untuk kita bisa belajar, harus ada yang kita buang. Kalau kita udah terlalu penuh, gak ada yang lagi bisa diisi. Jadi kita harus tahu mana-mana yang harus kita buang. Coba gelas yang penuh, diisi lagi tumpah dia. Ya, jadi kita harus tahu mana yang kita buang. Kita pilih yang buang, yang tidak sesuai dengan firman. Yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah kita buang-buangin dulu. Ya kan, yang gampang. Jadi buanglah sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Firman Tuhan itu kita kalau menerima firman Tuhan, sikap hati kita adalah, Abah, aku mau belajar. Aku mau mengenal Engkau. Bukakan dan singkapkan. Apalagi yang kau mau bicara, beritahukan aku. Gitu. Bukan terima firman Tuhan dengan dasar untuk berdebat. No way. Pada saat kita punya hati seperti kayak gitu, itu kita sudah tidak bisa belajar. Jadi buka dengan terima dengan lemah lembut. Karena dia bilang apa? Terimalah firman dengan lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terus, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu Jadi setelah kita buang yang gak perlu, kita terima dengan lemah lembut, udah gitu kita lakukan, jadi pelaku. Bukan hanya kita terima-terima saja, tapi itu cuman begitu saja. Firman Tuhan bilang tuh seperti orang berkaca-kaca di cermin, habis dia berkaca dia pergi dia lupa mukanya. Itu masih mending, ini lebih-lebih lagi dia bilang apa? Kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi kita udah tahu, kita lakukan sebisanya. Baby step, it's okay. Seberapa yang kita tahu, kita lakukan. Ya, nah. Tadi kan dibilang kan, terimalah firman dengan lemah lembut yang tertanam. Betul kan? Karena hanya firman yang tertanam yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Bukan firman yang kita tahu. Tahu saja nggak cukup, tapi yang tertanam, yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Bagaimana cara agar firman itu tertanam? Yaitu dengan Yosua 1 ayat 8. Apa tuh bunyinya? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan renungkan siang dan malam. Untuk bisa tertanam kita harus renungkan siang dan malam dan bertindak hati-hati mengikutinya. Renungkan saja nggak cukup, tapi kita harus dengan sengaja lagi pikirin. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.
Pikirkanlah semuanya itu. Jadi dengan sengaja kita harus pilih memikirkan ini. Supaya firman itu tertanam. Nah, aku mau tutup dengan contoh. Contoh dia kan dibilang kan, kita ini, aku punya waktu 15 menit ya untuk nyelesain contoh. Ya kan? 15 menit ada ya? Kan dibilang begini kan, bahwa kita harus tahu tadi skemanya ya, rancangannya, ya enggak? Rencananya yang mau dia buat, ya enggak ya? Nah sekarang kita belajar bagaimana skemanya itu apa, rancangan itu apa, dan bagaimana cara kita untuk menang dari itu. Ini contoh ya. Karena pada saat kalau kita ini mulai terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah, kita mulai, apakah kita membangun diri kita sendiri kah? Atau kita memperlebar kerajaan Allah kayak di bumi ini? Atau kita bangun komunitas, kita bangun karakter, kita bangun orang sekitar kita, kita bangun generasi, kita bangun culture budaya. Apapun juga yang judulnya, kita sudah mulai terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah. Kita akan mulai lebih sering berhadapan dengan skema ini, dengan tipu muslihatnya. Kenapa? Contohnya kita lihat. Pada saat Yesus bilang ke murid-muridnya, mari kita menyeberang. Ke apa tuh? Ke yang orang gila itu apa sih? Gerasa atau? Nah, ke Gerasa. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Karena dia tahu itu ada orang kuatnya dan dia menangin, dia bisa menangin suatu kota. Ya kan? Pada Yesus bilang, mari kita menyeberang. Tadinya lautnya tenang-tenang danaunya. Tiba-tiba badai. Karena apa? Karena iblis gak bakalan diam, tinggal tenang dan biarinin itu terjadi. Dia akan selalu berusaha untuk menghambat, kalau bisa di stop. Intinya begitu, selalu begitu. Nah jadi kalau kita lihat Nehemia, kalau bisa dibantu ya, ngikutin ayat-ayat yang disebut ya. Bisa ya. Nah, Nehemia ini cerita dia itu dikasih visi dalam hatinya dia untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Di mana tembok ini berusaha dibangun selama 70 tahun dan tidak pernah berhasil. Selalu gagal, gak pernah bisa. Nah, Nehemia itu sendiri arti namanya itu comforter. Dia seperti Roh Kudus, Holy Spirit gitu ya. Nah, jadi Nehemia ini dia punya visi, dia punya tugas, misi untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Ya, membangun tadi, kalau ini kan dia jelas-jelas bangun Yerusalem, tapi dalam kehidupan kita membangun dalam segala hal apa aja ya yang berhubungan dengan kerajaan Allah ya. Nehemia 4 ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Sanbalat ini musuhnya Israel, dia kita anggap ya, kita bisa perumpamaan dia sebagai the enemy buat kita ya. Karena kan firman Tuhan juga kadang-kadang ada yang dipakai untuk simbolik, walaupun gak semuanya simbolik, tapi ada yang dipakai untuk simbolik. Nah, dia sangat sakit hati. Terus dia apa? Dia mengolok-olok orang Yahudi. Ya, sangat hati-hati ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lalu di ayat yang 3b, sekalipun dia bilang begini, oh bangsa Israel lagi membangun dia. Terus dia bilang ini, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, roboh tembok mereka. Jadi diapain? Diolok-olok. Jadi berapa banyak dalam kehidupan kita pada saat kita mulai mau melangkah, membangun sesuatu bersama dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu ada yang namanya mocking spirit, diledek-ledekin, ya gak? Wah lo gak mungkin bisa lah, itu terlalu begini, terlalu begitu, lu mah gak layak, gak pantas, kecil. Gitu kan ya, itu pekerjaannya selalu sama, taktiknya selalu sama, diledek-ledekin supaya apa? Tawar hati, supaya belum mulai sudah mundur duluan. Ya enggak, kayak kalau misalnya kayak anjing tuh buntutnya sudah di sela-sela gitu duluan gitu ya, kaing-kaing gitu pergi ya. Iya kan, jadi tuh begitu, dia olok-olok, kalaupun bangun seekor anjing lewatin aja rontok lagi tuh. Ya kan, semangat orang langsung walah. Langsung rontok juga semangatnya, ya kan? Tujuannya adalah apa? Mocking spirit itu tujuannya untuk melemahkan iman, melemahkan pekerjaan tangan kita.
Itu taktik dia nomor 1 dalam kehidupan, ya. Nah, tapi luar biasanya Nehemia ini responnya benar. Jadi di ayat 4 dia malah ngadu sama Bapa di surga. Ya kan? Biasanya kalau kita diolok-olok kita tonjok orangnya. Betul gak? Ya kan? Kalau dulu aku begitu, sekarang sudah enggak ya. Sekarang responnya sudah benar. Ya kan? Nah dia juga responnya benar. Pada saat dia diolok-olok, dia datang mengadu kepada Bapa di surga. Ya kan? Diolok-olok. Dan dia bilang di situ, bukan hanya dia mengadu, tetapi ayat 6. Ayat 6-nya, kalau teman-teman baca ya. Nih, aku di sini deh biar kelihatan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, ayat 6 ya. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Diolok-olok, tapi responnya bukan stop, tapi mereka malah bekerja dengan segenap hati. Sampai bisa bangun separuh. Gitu kan ya. Lalu karena melihat bangsa Israel gak berhenti. Nah lihat di ayat 7 dan 8. Reaksinya dari musuh ya. Ya kan. Kita boleh taruh di kepala kita nih. Misalnya kalau sekarang kan kita ngelawannya bukan orang ya. Tapi lawannya apa? Tadi ya. Iblis tadi ya. Dan seluruh antek-anteknya ya. Tapi dia pakai orang kan ya. Orang yang mau mengizinkan dirinya untuk dipakai. Nah, jadi ayat 7 dan 8. 7b-nya. 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Jadi kalau kita dicemooh, berusaha di stop sama the enemy supaya nggak bisa kerja, kita terus kerja, dia makin marah, ya kan? Terus lalu mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Taktiknya selalu sama. Mereka kan selalu berusaha membuat apa? Kekacauan. Ya kan? Dibikin saling curiga lah, saling berantem lah, nggak ada unity lah, ya kan, saling tersinggung lah, saling memfitnah lah, saling menyakiti. Yang penting berantakan, dibikin kacau. Taktiknya ya. Lalu ayat 11. Dan the enemy pikir itu orang Israel nggak tahu mereka buat begitu. Jadi dia mau menyelinap, menyelundup, mau bikin serangan. Dia mau buat apa? Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Ya kan, karena apa? Ignorant tadi ya. Nggak peduli ya, nggak mau tahu gitu kan. Sampai kita ada di antara mereka. Jadi dia bisa, karena ignorant dia bisa nyusup di tengah-tengah tanpa ketahuan. Ya kan. Sampai mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Jadi dia sneak in di tengah-tengah. Dan dia mau membunuh dan menghentikan pekerjaan. Intinya mau menghentikan pekerjaan. Membunuh mereka. Mungkin kalau di zaman sekarang nggak begini kali ya. Nggak langsung dibunuh begitu ya. Tapi kita bisa pakai. Membunuh itu bisa masuk dengan apa? Macam-macam cara. Iri hati itu juga kan bisa arah ke situ. Membunuh karakter bisa nggak? Bisa. Ya kan? Dibunuh karakternya. Bisa itu. Jadi bukan membunuh secara fisik, tapi dibunuh karakternya. Sehingga apa? Sehingga kehilangan kredibilitas dan sebagainya. Bisa nggak? Bisa. Ya, terus. Nah, ini kan dia usaha untuk menghentikan kan ya. Jadi langkah pertama pas dia berusaha untuk mengolok-ngolok gak bisa. Sekarang dia mulai pakai intimidasi. Menyebarkan ketakutan. Kita lihat ayatnya ya. Ayat 12. Mereka berusaha menciptakan teror. Jadi taktik kedua itu dipakai intimidasi melalui ketakutan. Ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jadi ini dibikin chaos gitu kan, dibikin ketakutan, diintimidasi. Tapi balik lagi kita lihat, walaupun taktik iblis seperti itu, respon kita yang benar adalah
Kita lihat ya respon Nehemia-nya. Ayat 14. Nah, jadi respon Nehemia itu pada saat dia ditakut-takutin, seluruh Israel ditakut-takutin, dia itu mulai bilang apa? Jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi pada saat kita ditakut-takuti dengan intimidasi, ketakutan, nomor satu caranya adalah kita ingat, fokus mata kita kepada Tuhan, pada kebesaran Dia, pada keluar biasaan Dia. Bukan pada ketakutan dan serangan daripada teror dari itu. Kedua, dia bilang ini, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi kita mulai cari purpose, tujuannya kita ini buat ini apa. Jadi untuk menanggulangi ketakutan, intimidasi itu, satu, kita arahkan mata kita pada kebesaran Tuhan. Dia lebih besar dan lebih luar biasa daripada teror apapun, dari ketakutan apapun. Kedua, kita mulai buat kita kerjakan untuk apa? Kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan, kita kerjakan karena kita mengasihi saudara-saudara kita dan sebagainya. Cari purpose-nya, cari tujuannya. Lalu setelah itu di ayat 16 dan 17, nanti teman-teman baca sendiri di rumah ya. Mereka bersiaga. Mereka mulai ngambil baju jirah. Jadi mereka membangun tembok, tapi mereka pakai baju jirah juga. Mereka pegang pedang di satu tangan dan satu tangan lagi sembari membangun. Jadi terus mereka malah bilang gini juga, ini karena pekerjaannya luas sekali, jadi kita juga harus ada orang yang pegang sangkakala. Jadi bekerja sebagai tim, tidak bekerja sendiri. Dan yang masing-masing pun tahu tugasnya di mana, bekerja bersama-sama. Yang satu pegang sangkakala, jadi begitu tiba-tiba ada serangan di sana, sangkakalanya dibunyiin, nanti yang semua yang di sini bisa lari ke sana untuk membantu. Gitu ya. Berjaga-jaga, dia bilang, pegang siang dan malam, tidak menanggalkan pakaian kami, dan setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Artinya apa? Bersiap siaga, berdoa senantiasa nggak henti-henti. Ya kan? Pray without ceasing itu gitu. Jadinya tembok yang tadinya itu gak pernah bisa terbangun, mulai terbangun. Gitu ya. Nah, setelah melihat tadi diolok-olok gak mempan, ditakutin juga gak mempan, malah mereka bersiaga, malah mereka pakai pedang gitu kan, malah berstrategi sama-sama gitu kan. Akhirnya taktik selanjutnya mereka bikin apa? Mereka bikin distraction, yaitu apa? Mereka sengaja bikin gak fokus, dialihin perhatiannya, diganggu-gangguin. Kalau nanti teman-teman baca ceritanya ya, itu mereka itu dikirimin orang. Karena begitu mereka melihat, sekarang udah di Nehemia 6 ayat 1. Ketika Sanballat, Tobia dan Goshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sekarang udah selesai nih temboknya. Tinggal pintunya. Walaupun sampai waktu itu pintu gerbang belum kupasang, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dan dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefraim, di lembah Ono. Ngomongnya udah Ono, jadi oh no gitu. Ketemunya di lembah Ono gitu. Tapi mereka berniat mencelakakan. Jadi apa? Jadi dikirimin utusan, dipanggil untuk berunding katanya. Dan gak sekali, sampai 4 kali ulang-ulang terus dikirimin. Dan setiap kali sama Nehemia dijawab begini, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Jadi 4 kali disamperin, digangguin, jawabannya tetap sama. Aku sedang melakukan the great work gitu, kenapa gua harus berhenti ke lu? Ya kan, artinya dia gak tanggapin itu gangguannya, betul kan? Bisa dibayangin kenapa sengaja itu tipuannya itu, taktiknya itu berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau mungkin sekali jawabannya masih tegap gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi kalau ulang lagi lama-lama makin lemah juga kita ya. Ya enggak, makin goyah juga kita gitu, makin keganggu. Sampai tadinya kita bilang enggak, aku lagi melakukan pekerjaan yang besar, lama-lama ya sudah dah, damage control aja lah gitu kan. Ya udah ikutan kompromi gitu. Tujuannya begitu. Tapi kita lihat Nehemia ini, dia bilang dengan tegas, dia bilang tidak. Kenapa aku harus datang kepada kamu? Kenapa pekerjaan ini harus aku tinggalin?
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melakukan pekerjaan pembangunan, pasti akan seperti gini. Akan ada banyak yang mengganggu fokus kita, mungkin akan ada begini begitu. Kita harus tetap berdiri teguh dan mengatakan tidak ya tidak. Ini pekerjaan besar yang Tuhan taruh dalam kehidupanku dan aku harus jalan terus apapun juga halangan dan rintangannya. Aku tidak akan ke distrak kanan, gak akan ke distrak kiri. Aku gak akan ikutin kanan dan kiri, aku akan terus jalan terus. Gitu ya. Nah, setelah gak berhasil juga, kita tingkat lagi kan skemanya dia, panahnya dia. Sekarang dia mulai apa? Setelah kelima kali, 4 kali dipanggil nggak jawab ya. Kelima kali dikirimin surat terbuka. Kalau sekarang mungkin itu surat kita ditaruh di media sosial, mungkin di Facebook, di Instagram gitu ya, ditulisin kita tuh gimana gitu kan ya. Yang berupa apa? Yang berupa tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnahan. Nah, kita lihat ya. Ayat 6. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau katanya dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja. Jadi sekarang karena dialihin kemana-mana gak bisa, sekarang dituduh, difitnah. Dia bilang gini, kamu bangun tembok itu karena kamu mau jadi raja ya, mau berontak. Mulai keluar fitnahan-fitnahan. Yang penting tujuannya adalah apa sih? Supaya berhenti bekerja membangun. Supaya melemah dan berhenti dalam pekerjaan kita membangun dalam kerajaan Allah. Tujuannya cuma hanya itu. Caranya berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi mereka mulai memfitnah, menuduh. Menuduh bahwa kamu punya motivasi yang salah. Kamu pasti mau jadi raja, mau berontak gitu kan ya. Terus malah dibilang ayat 7-nya, bahkan engkau menunjuk nabi untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa di Yehuda ada seorang raja. Terus karena itu ayo kita berunding, dipanggil lagi, tadi kan dipanggil gak mau kan, ke Ono kan, sekarang dia difitnah, ayo kita berunding, tetap tujuannya dipanggil. Gitu kan. Nah, terus ayat 9 dibilang gini, karena mereka mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Difitnah bukan stop. Kalau kita difitnah, kita diselender, kita disalah mengertiin, kita disalah pahamin, itu bukan waktunya kita stop. Tapi kita tetap berdiri, fokus dan kita bilang bahwa aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Kenapa aku harus datang ke sana? Kenapa aku harus menanggapi fitnahanmu? Kenapa aku harus menanggapi tuduhan-tuduhanmu? Kenapa aku harus menanggapi segala macam? Tidak, karena aku melakukan pekerjaan yang besar di sini. Itu prinsipnya. Lalu setelah semuanya itu nggak bisa juga, akhirnya terakhir. Senjata terakhir adalah manipulasi. Jadi diolok-olok nggak mempan, diintimidasi nggak mempan, ditakut-takutin nggak mempan, difitnah nggak mempan. Ya kan, terakhir diapain? Dimanipulasi. Dimanipulasi itu ditipu dia. Orang tuh dimanipulasi itu adalah supaya apa? Supaya mengikuti keinginan apa yang orang yang memanipulasi kan, gitu kayak gitu kan ya. Jadi ceritanya setelah dipanggil di Ono nggak mau, akhirnya mereka memanipulasi dengan menawarkan untuk bersembunyi di bait Allah karena katanya Nehemia mau dibunuh. Kan dia disuruh pergi tinggalin pekerjaannya, nggak bisa. Nggak mau ngurusin fitnah dan segala macam dan apapun juga itu tuduhan-tuduhan. Sekarang dia bilang gini, kamu mau dibunuh loh, ayo berlindung di bait Allah. Tujuannya adalah supaya apa? Kerjaannya pokoknya stop, kerjaannya berhenti. Jadi apapun caranya, tujuannya itu yang penting tercapai. Jadi dia manipulasi seperti kayak gitu. Tapi balik lagi, jawaban Nehemia di sini. Ini benar-benar memberkati aku sekali gitu, karena beberapa hari kemarin gitu kan ya. Ini yang bicara terus sama aku, ayat ini. Bagaimana cara Nehemia itu berdiri untuk tetap membangun dan gak berhenti. Walaupun apapun juga. Jadi dia jawabin begini, orang manakah seperti aku ini akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup sana, aku tidak akan pergi. Karena aku ketahui benar ayat 12, bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuatan itu terhadap aku karena disuap Tobia dan sebagainya. Jadi nubuatan juga bisa hasil suapan ya. Firman Tuhan bisa juga firman Tuhan hasil suapan, itu bisa loh. Jadi begitu kita harus uji.
Gak semuanya benar. Penting bagi kita untuk bisa mengenali asal muasal dari mana. Walaupun kelihatannya benar. Gitu ya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Karena semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan oleh bantuan Allah kami. Nah, jadi dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari, apapun pekerjaan kita bekerja untuk Tuhan di ladang manapun, kita akan mengalami ini. Dan pada saat kita mengalami, aku berdoa dan aku minta sama-sama, ini bukan hanya untuk teman-teman ya, tapi untuk aku sendiri juga. Bahwa kita akan tetap memilih seperti Nehemia bilang. Apakah orang seperti aku ini akan pergi? Akan lari? Ya kan, dia bilang gitu kan? Dia jawabnya gitu kan? Responnya, dia bilang, should a man like me run away? Atau kita bisa bilang, should a woman like me run away? Betul gak? Ya kan? Tapi aku akan tetap berdiri melakukan dan menyelesaikan the great work. Itu pilihan kita. Dan aku berharap itu pilihan kita semua. Jadi kita pelajari dan kita kenali supaya kita tahu tipu muslihatnya cuma begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Tapi kita perlu kenalin, kita tahu. Pada saat kita tahu bagaimana caranya untuk menggantikan, untuk mencongkel keluarkan. Kayak tadi kan, dia tahu tuh nubuatannya palsu. Ya enggak, itu disuap nubuatannya palsu, itu ancamannya ancaman begini begitu. Dia tahu gitu. Jadi kita harus belajar itu juga. So mari teman-teman, kita ambil keputusan bahwa kita mau belajar firman Tuhan as it is. Seperti apa? Jangan kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu kita sudah pakai kacamata kita sendiri. Seperti apa maunya kita. Jadi kita punya selective hearing. Yang ini gue mau, itu gue gak mau, ini gue mau, itu gue mau. Karena yang ini, yang ini sesuai, yang ini gak sesuai. Gak bisa kayak gitu. Karena apapun juga firman Tuhan itu ya dan amin itu akan terjadi. Kita mau tafsirin seperti apapun itu yang akan terjadi ya tafsiran yang sebenarnya. Maka itu dalam kehidupan dunia ini kan kita kalau berurusan sama hukum, kita cari penasihat hukum ya. Ya enggak, kita cari notaris, cari konsultan untuk baca ini maksudnya apa sih hukum ini. Ya kan, kita bersedia bayar. Kenapa? Karena begitu berurusan dengan hukum ini, kalau kita tafsirin yang gak benar, salah tafsir, yang rugi yang kena siapa? Ya kita. Sama dengan firman Tuhan. Kita belajar, buka hati kita selebar-lebarnya, terima dengan lemah lembut. Kita belajar untuk bisa berakuntability satu sama lain, pengajaran kita dan kita awasi ajaran kita. Diri kita dan ajaran kita. Dan dalam kita membangun apapun yang kita hadapi, kita pilih terus untuk ikut dengan apa kata Tuhan. Dan jangan pernah patah semangat atau mundur. Oke? God bless you. Tim musik boleh naik. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
Bapa, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Amin. Ajari kami kebenaran-Mu ya Aba. Terima kasih kalau Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Bapa, kerjakan apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami hingga selesai Aba. Karena Engkau Allah yang telah memulai suatu pekerjaan yang baik dalam setiap daripada kami. Aku tahu Tuhan Kau Allah yang menyelesaikan dengan sempurna. Bapa, berikan revelation demi revelation Tuhan. Aba, hamba-Mu sudah selesai, anak-Mu sudah selesai berbicara. Tapi aku berdoa dan aku minta Aba, bahwa biar kebenaran-Mu, bahwa biar firman-Mu, Engkau Allah yang menghidupkan. Biar Allah yang menghidupkan setiap firman dari kebenaran-Mu Tuhan. Terus berhembus dalam kehidupan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Aba. Aku mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.